Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga sampai di pagi yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di majelis yang dimana majelis ini adalah merupakan majelis yang selalu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari-cari oleh para malaikat. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah tafsir surah Yusuf, yaitu tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala berkaitan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang dimana terakhir kita kemarin telah sampai di ayat ke-22. Seperti itu ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rawadathu allati huwa fi baitiha, di mana ketika Nabi Yusuf alaihi salam Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang perjalanan beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma di ayat yang sebelumnya, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam sudah sampai asyuddahu, yaitu puncak kekuatannya, atainahu hukman wa ilma, Nabi Yusuf alaihi salam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, hukum-hukum.
Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf alaihi salam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat secara zahir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan ketampanan, Allah Subhanahu wa taala berikan kegagahan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu pula Nabi Yusuf alaihi salam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan sudah betul-betul sampai kekuatannya itu nampak, gagahnya nampak, Nabi Yusuf alaihi salam pun warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsiha, digoda oleh istrinya Imra'atul Aziz, atau istri dari salah satu pemimpin yang ada di kota Mesir tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha, dan di mana ketika seorang wanita itu menggoda Nabi Yusuf dalam keadaan dia Nabi Yusuf alaihi salam fi baitiha, dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salam itu berada di dalam rumahnya, an nafsihi wa ghallaqatil abwab, ketika Nabi Yusuf alaihi salam berada di rumah perempuan tersebut, dan perempuan tersebut menutup pintu-pintu, wa ghallaqatil abwab, dan perempuan tersebut mengatakan wa qalat hai talak, mengatakan ayo ke sini, dan istilahnya perempuan tersebut mengajak Nabi Yusuf alaihi salam untuk berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun mengatakan qala ma'adzallah. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat untuk berlindung. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya dia adalah Rabbku yang telah berbuat baik, menempatkanku sampai di tempat yang sekarang ini. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat yang ke-24. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bih, perempuan tersebut, dan sungguh benar-benar perempuan tersebut ada rasa condong kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun condong kepada perempuan tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat burhan, dalil-dalil, tanda-tanda, bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami memalingkan dari Yusuf alaihi salam sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam termasuk di antara hamba-hambaku yang mukhlas, yang diikhlaskan. Di dalam riwayat yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Mukhlisin. Jadi ada dua riwayat. Yang satu mukhlisin, yang satu mukhlasin. Ini yang belajar bahasa Arab tahu bedanya ya, Pak Hedi? Apa bedanya Pak Hedi? Mukhlis sama mukhlas. Biar hilang antumnya juga Pak Hedi. Apa bedanya Pak Abdul Qadir?
Mukhlis sama mukhlas. Pak, apa bedanya, Pak? Hah? Isim apa, Pak? Isim fa'il sama? Kalau isim fa'il yang mana? Mukhlis atau mukhlas? Mukhlis. Kalau mukhlas? Ini mana ini? Pak Rudi. Sekalian murojaah ini soalnya. Mukhlis tadi isim fa'il. Kalau mukhlas isim maf'ul. Nah, Hasan, gimana yang jawab malah bukan yang belajar bahasa Arab? Isim maf'ul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, innahu min ibadinal mukhlasin. Di dalam riwayat yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Di dalam qiraah yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Nanti ada perbedaan yang sangat luar biasa. Mau kita baca innahu min ibadinal mukhlisin atau innahu min ibadinal mukhlasin, di situ ada makna yang sangat luar biasa dari dua qiraah tersebut. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala berkaitan dengan masalah warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan hadhil mihnatul azimah. Ini adalah ujian yang sangat besar. A'zam ala Yusuf min mihnati ikhwatihi min mihnati akhwatihi. Ujian ini, ujian Nabi Yusuf alaihi salam bersama perempuan yaitu Imra'atul Aziz, ini adalah merupakan ujian yang besar bagi Nabi Yusuf alaihi salam, melebihi ujian Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam enggak suka terhadap Nabi Yusuf. Iri kepada Nabi Yusuf, hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudara-saudaranya, sehingga Nabi Yusuf alaihi salam dijauhkan dari keluarganya. Ini adalah merupakan ujian yang besar bagi Nabi Yusuf. Tapi ternyata ujian Nabi Yusuf alaihi salam tidak berhenti bersama saudara-saudaranya saja. Nabi Yusuf alaihi salam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seorang wanita. Dan ini adalah merupakan ujian yang jauh lebih besar dari ujian bersama saudaranya. Yang dimana Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa sabrahu 'alaiha a'zamu ajrun. Dan sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam kepada fitnah ujian wanita ini lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Li'annahu sabara ikhtiyaran ma'a wujudi dawa'i al-katsirah. Karena sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam terhadap ujian wanita ini itu adalah merupakan sabar ikhtiari. Sabar yang bisa milih. Sabar yang bisa milih. Padahal apa? Padahal ada kemungkinan Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, hal-hal yang bisa mengajak Nabi Yusuf alaihi salam jatuh terhadap sesuatu perzinahan tersebut itu sangat banyak. Berbeda dengan ujian Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Ujian Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya, Nabi Yusuf gak punya ikhtiar, gak punya pilihan. Nabi Yusuf dibawa, dilemparkan. Nabi Yusuf meskipun mau ngomong jangan lemparkan saya, tetap saudara-saudaranya apa? Akan melemparkan Nabi Yusuf. Karena ujian bersama saudara-saudaranya itu musibah bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ujian bersama wanita ini
Nabi Yusuf alaihi salam itu ada pilihan. Nabi Yusuf mampu untuk melakukan hal tersebut, sebab-sebab untuk melakukan tersebut sudah terbuka lebar, tapi Nabi Yusuf alaihi salam apa? Mampu untuk melewati ujian tersebut dengan selamat, dengan mengedepankan muhabbatullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian Nabi Yusuf alaihi salam dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Imra'atul Aziz ini, itu adalah merupakan ujian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian bersama saudaranya. Di sana ada sebuah faedah disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau ketika menjelaskan ayat ini, yaitu ayat ke-23 dan ayat ke-24, beliau mengatakan malham al-maqsudu huna minha wa min Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaqad hammat bih wa hamma biha. Perempuan tersebut mau kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihi salam pun Allah kabarkan hamma biha. Nabi Yusuf alaihi salam pun pengen dengan perempuan tersebut. Syekh Utsman Al-Khamis beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala apa yang dimaksud dengan alham, keinginan Nabi Yusuf alaihi salam kepada wanita ini. Yang dimana akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat dalil-dalil, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala palingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam kejelekan dan perbuatan maksiat tersebut. Di dalam alham, keinginan Nabi Yusuf alaihi salam, maka ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya ham, keinginan Nabi Yusuf alaihi salam itu disebutkan oleh para ulama, yaitu ada dua qaul. Yang pertama, al-qaulul awal, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ham di situ annaha hammat bihi litadribahu wa hamma biha liyudribaha. Nabi Yusuf alaihi salam pengen ketika melihat perempuan ini menggoda Nabi Yusuf alaihi salam dan pintu-pintu itu sudah ditutup, kemudian perempuan tersebut mengatakan hai talak, maka Nabi Yusuf alaihi salam hamma biha, yaitu apa? Nabi Yusuf alaihi salam pengen mukul perempuan tersebut. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Salah satu makna dari hamma biha, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam pengen apa? Liyudribaha. Nabi Yusuf alaihi salam pengen apa? Memukul perempuan tersebut. Ini yang makna yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, yaitu makna hamma biha, yaitu ai lizina, keinginan manusiawi untuk apa? Untuk berbuat zina. Wa huwa hammu nafsi li fi'lil fahisyah, yaitu keinginan jiwa untuk melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamma biha ay an Yusuf alaihi salatu wassalam aidan lizina, walakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalika. Limadza? Li'anna al-ayah jaa fiha al-istitsna. Nabi Yusuf alaihi salam juga pengen melakukan hal tersebut, akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam tidak melakukan hal tersebut. Ini makna yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang apa? Tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam bersama seorang wanita ini.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh perempuan ini, Nabi Yusuf alaihi salam bersabda di dalam rumahnya. Kemudian ditutuplah pintu-pintu tersebut, dan yang menggoda adalah seorang wanita tersebut. Para ulama menjelaskan dawai lizina kathiratun. Sebab-sebab Nabi Yusuf alaihi salam itu terjatuh ke dalam zina itu begitu banyak. Sampai para ulama menyebutkan hal-hal yang bisa menjatuhkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam zina itu begitu luar biasanya. Pertama, Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan oleh para ulama, Nabi Yusuf alaihi salam di tempat tersebut bukan orang asing. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam mudah untuk keluar masuk dan gak ada orang yang curiga. Karena Nabi Yusuf sudah tinggal di dalam. Nabi Yusuf alaihi salam keluar masuk, itu pun gak ada orang yang curiga. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama yang menjadikan sebab sebenarnya Nabi Yusuf itu bisa terjatuh ke dalam yang namanya maksiat, yang ngajak perempuannya. Yang ngajak perempuannya. Dan yang ngajak perempuannya ini adalah atasannya. Atasannya. Kemudian di dalam rumahnya perempuan itu sendiri. Sehingga jauh lebih aman. Kemudian termasuk di antara sebab-sebab yang menjadikan dibukakan lebar pintu perzinahan, yaitu ditutuplah pintu-pintu rumahnya, dan tidak ada orang yang curiga. Ini yang disebutkan oleh para ulama, begitu luar biasanya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau seandainya Nabi Yusuf alaihi salam tidak ditampakkan ke dalam dalil-dalil atau bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, maka begitu mudahnya seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya perzinahan. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau menjelaskan li'annahu sabara ikhtiyara ma'a wujudi dawa'i al-kathirah liwuqu'il fi'l faqaddama muhabbatallahi 'alaiha. Maka Nabi Yusuf alaihi salam lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berbuat maksiat. Wa amma mihnatuhu bi ikhwatihi fasabarahum sabran ittirar bimanzilatil amradi wal makarih allati tusibul abda bighairi ikhtiyarihi wa laysa lahu malja' illa sabru 'alaiha. Syekh Sa'di rahimahullahu taala masih menjelaskan kenapa ujian bersama perempuan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Karena ujian bersama saudara-saudaranya adalah merupakan sabar yang ittirar, yaitu apa? Mau nggak mau ya harus sabar. Tapi kalau ujian bersama wanita ini masih ada ujian. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya sabar itu ada 3 tingkatan. Ada sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sabar di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada sabar di dalam menerima musibah. Mana yang paling besar tingkatannya, pahalanya? Yaitu seseorang sabar di dalam ketaatan dan sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sabar di dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat, ini sabarnya itu pilihan kita. Sabarnya pilihan kita. Berbeda dengan sabar kalau seseorang mendapatkan musibah. Seseorang qadarullah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia mau sabar, dia enggak mau sabar, sudah dia dipaksa, dia harus terima dengan hal tersebut.
Berbeda dengan orang-orang yang mereka apa? Di hadapannya pilihan untuk dia bertakwa kepada Allah atau dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabarnya pilihan. Kita disuruh sabar untuk talabul ilmi. Kita disuruh sabar untuk sholat. Kita disuruh sabar untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan kita. Kalau kita mau sabar, maka apa? Maka kita bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya ketika seseorang itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sabar enggak? Mau sabar dia meninggalkan maksiat atau enggak? Terkadang kesabaran ini yang sangat berat. Apalagi yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Berat enggak, Pak? Berat banget, Pak. Ya kan? Jangankan kayak Nabi Yusuf, kita untuk Ghaddul Basar saja, ya kan? Untuk Ghaddul Basar saja itu begitu beratnya. Untuk kita menundukkan pandangan, ada sesuatu yang lewat di hadapan kita, jangankan lewat di hadapan kita, yang jauh di hadapan kita, terkadang aja kita masih lerak-lirik kan seperti itu. Terkadang kita masih curi-curi pandang, apalagi sesuatu yang ada betul-betul sudah di hadapan kita, fitnah yang begitu luar biasa ini. Makanya fitnah wanita ini adalah merupakan fitnah yang luar biasa. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap yang namanya apa? Fitnah wanita. Awwalu fitnatin fi Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali yang terjadi pada Bani Israil itu adalah merupakan fitnah wanita. Maka kita disuruh untuk berhati-hati dengan fitnah wanita ini. Karena fitnah wanita ini bukan hanya fitnah seperti ini saja, tapi fitnah wanita ini adalah merupakan fitnah begitu luar biasa. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu pernah berkaitan dengan masalah dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah awwalu fitnatin fi Bani Israil kanat fin nisa ittaqud dunya wattaqun nisa. Hadis yang memerintahkan kita untuk kita berhati-hati terhadap fitnah wanita. Terkadang ibu-ibu ini salah paham. Terkadang ibu-ibu ini salah paham. Salah pahamnya gimana? Kalau bapak-bapaknya mau keluar, apalagi ibu-ibunya sudah ikut ngaji, biasa nih, hati-hati fitnah wanita di luar. Ya enggak, Pak? Biasanya seperti itu. Masya Allah, nasihatnya itu, wasiatnya istri-istri itu biasanya seperti itu. Hati-hati fitnah, jangan sampai terjatuh dalam fitnah wanita, kan seperti itu. Terkadang lupa kalau dirinya juga wanita. Dan fitnah wanita itu bukan fitnah wanita yang di luar juga. Istri juga fitnah, gitu. Dia juga harus pahami bahwasanya dirinya juga wanita dan dirinya juga fitnah bagi suaminya. Justru fitnah paling banyak dari istri. Bapaknya mau ngaji, Pak terkeno gitu kan. Terke ke pasar, terke kemana gitu. Bapaknya mau apa? Masih saja kadang menghalang-halangi dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa, bukan hanya sekedar fitnah wanita di luar, tapi apa? Istri juga wanita, dia juga harus kita hati-hati dengan apa? Dengan fitnah istri ini. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan wadzalika anna Yusuf alaihi salatu wassalam baqiya mukarraman fi baitil aziz wa kana lahu minal jamali wal kamal wal baha ma aujaba dzalika. Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau tinggal di tempat Imra'atul Aziz ini. Tempat tinggal Nabi Yusuf alaihi salam di rumah raja di Mesir tersebut. Dan wa kana lahu minal jamal, Nabi Yusuf alaihi salam memiliki ketampanan yang sangat luar biasa.
dan kesempurnaan, wal baha dan cahaya yang ada di wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi ai huwa gulamuha. Nabi Yusuf ini itu adalah merupakan anak dari perempuan tersebut karena budaknya. Wa tahta tadbiriha, Nabi Yusuf alaihi salam itu di bawah pengaturan perempuan ini. Wal maskan wahid, dan tempat tinggalnya pun satu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Yatayassaru iqa'ul amr al-makruh min ghairi isy'ari ahadin wala ihsasi bashar. Dan sangat mudah untuk terjatuh di dalam sesuatu yang dibenci tersebut, yaitu perzinahan, tanpa diketahui oleh salah seorang di kerajaan tersebut. Wazadatul musibah, dan bertambah musibah bagi Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu apa? Wa ghallaqatil abwab, ditutup pintu-pintu oleh perempuan tersebut. Wa saral mahallu khalian, sehingga tempat menjadi kosong, hanya berdua antara Nabi Yusuf alaihi salam bersama perempuan tersebut. Wa huma aminani min dukhuli ahadin alaihima, yang dimana keduanya itu aman, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam keduanya. Berada dalam kamar berdua, di pintu ditutup pintu-pintunya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah seorang yang biasa masuk keluar sehingga tidak ada orang yang curiga. Wa qalat haytalak, dan perempuan tersebut pun mengatakan haytalak, yaitu permintaan untuk apa? Untuk Nabi Yusuf alaihi salam mendatangi dirinya. If'alil amr al-makruh wa aqbil ilayya, lakukan sesuatu yang dibenci ini, yaitu perzinahan, dan wa aqbil ilayya, dan datanglah kepadaku. Wa ma'a hadza fa huwa gharibun la yahtashimu mithlahu ma yahtashimu idza kana fi watanihi wa baina ma'arifihi wa huwa aisar tahta yadiha wa hiya sayyidatuhu wa fiha minal jamali ma yatu ila ma hunalika wa huwa syabun azabun wa qad tawa'adathu illam yaf'al ma ta'muruhu bihi bisijn awil adabil alim. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihi salam ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam bukan orang situ. Disebutkan sebab-sebab yang harusnya Nabi Yusuf itu sangat mudah sekali terjatuh di dalam perzinahan. Pertama, Nabi Yusuf gharib. Nabi Yusuf alaihissalam itu orang asing. Mungkin kalau seseorang di kampungnya, dia mungkin ada rasa malu. Kalau saya berbuat maksiat di kampung saya sendiri, akan rasa malu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bukan asli orang situ. Bisa saja seseorang biasanya, dan ini bapak-bapak bisa merasakan. Mungkin kalau seseorang berada di kampungnya mau berbuat maksiat, dia masih mikirnya banyak. Takut ketahuan sama si fulan, takut ketahuan sama si Alan, takut ketahuan, takut kelihatan, dan lain sebagainya. Ini banyak. Coba kalau seseorang itu safar, berada di negeri orang, gak ada yang kenal, dia berbuat maksiat di tempat tersebut, dia bisa saja langsung pergi tanpa meninggalkan jejak. Ini yang terjadi pada Nabi Yusuf. Begitu kan ya, bapak-bapak? Lebih mudah bermaksiat di mana? Di tempat orang lain daripada berbuat maksiat di kampungnya sendiri. Dan di sini Nabi Yusuf alaihi salam gharib. Nabi Yusuf alaihi salam itu bukan orang asli tempat tersebut. La yahtashimu mithluhu ma yahtashimu idza kana fi watanihi wa baina ma'arifihi. Sehingga tidak ada rasa takut, seperti rasa takut ketika dia melakukan kemaksiatan di tempat tinggalnya atau di tempat yang di situ banyak orang kenal dengan dirinya. Wa huwa aisaru tahta yadiha. Nabi Yusuf alaihi salam di bawah kendali wanita tersebut. Dan wanita tersebut adalah sayyidahnya, yaitu tuannya. Yang dimana perempuan ini juga disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala minal jamal. Bukan perempuan yang jelek, perempuan yang cantik,
Perempuan yang cantik. Mayatu ilama hunalika. Perempuan tersebut sudah cantik, dia yang ngajak. Nabi Yusuf alaihissalam bukan kakek-kakek. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam syabun. Nabi Yusuf masih muda. Nabi Yusuf masih muda. Mungkin kalau kakek-kakek mungkin sudah tidak ada nafsu. Kakek-kakek ada nafsu, apalagi yang masih muda. Ini Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan wa huwa syabun. Waqad tawa'adathu. Begitu pula apa? Perempuan ini itu pun mengancam Nabi Yusuf. Kalau kamu enggak melakukan, maka apa? Maka kamu akan saya penjarakan atau kamu saya siksa. Gimana? Pak, kalau orang enggak kuat-kuat iman, islah pasrah, aku dipaksa. Kan seperti itu. Diperkosa. Akhirnya laki-lakinya yang bilangnya diperkosa. Padahal para sulit untuk mengatakan bahwasanya laki-laki itu diperkosa. Maka di sini ini begitu luar biasanya sebab-sebab Nabi Yusuf alaihi salam itu terjatuh di dalam yang namanya kemaksiatan. Tapi apa? Fasabaru an maksiatillah. Nabi Yusuf alaihi salam itu sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a wujudud dawa'i al-qawi fihi. Meskipun apa? Jalan menuju kemaksiatan itu begitu luar biasa banyaknya. Jalan menuju kemaksiatan begitu terbuka lebar. Akan tetapi apa? Sabaru an maksiatillah. Ini jalan kemaksiatan begitu lebar, tapi justru sabar. Ada sebagian orang jalan kepada maksiat itu ditutup, tapi malah cari-cari. Ini berarti apa? Jiwanya itu sudah senang terhadap maksiat. Jiwanya sudah senang terhadap maksiat. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa ini nanti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa seseorang itu selalu ngajak kepada sesuatu yang buruk. Kalau jiwa ini tidak pernah diisi ilmu, tidak pernah diisi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya jiwa ini akan terus mengajak terhadap yang namanya maksiat. Makanya jiwa ini harus betul-betul kita isi. Makanannya jiwa, roh jiwa ini, makanannya ya apa? Ya ilmu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus betul-betul kita isi terus. Bukan terus-terusan kita ngisi sesuatu yang dohir. Kita ngisinya apa? Lebih banyak ngisi badan dohir kita. Ini yang terus kita isi. Tapi apa? Jiwa kita, ilmu yang harus betul-betul kita isi. Sampai apa? Sampai nanti betul-betul nampak burhan, tanda-tanda, bukti nyata Allah Subhanahu wa taala itu tampak kepada kita semua. Maka li'annahu qad hamma fiha hamma tarakahu lillah. Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam qad hamma fiha, yaitu apa? Punya punya keinginan kepada wanita tersebut. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala apa keinginan Nabi Yusuf alaihi salam? Hamma tarakahu lillah. Keinginan Nabi Yusuf itu bukan keinginan untuk apa? Untuk menzinahi. Tapi keinginan untuk apa? Untuk meninggalkan wanita tersebut. Ketika wanita tersebut dia ngajak, maka Nabi Yusuf alaihissalam keinginannya malah justru meninggalkan wanita tersebut. Wa qaddama muradallahi ala muradin nafsi al-ammarati bisu. Nabi Yusuf alaihissalam lebih mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala dari keinginan jiwanya sendiri yang selalu mengajak kepada sesuatu yang buruk. Wa ra'a min burhani rabbih. Dan Nabi Yusuf alaihissalam melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma ma'ahu minal ilmi wal iman al-mujibu litarki kulli ma harramahullah. Coba, ini luar biasanya tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk berzina, Nabi Yusuf alaihissalam
melihat burhan. Tadi burhan itu apa artinya? Tanda-tanda, bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala mentafsirkan burhan itu yaitu apa? Wa huwa ma ma'ahu minal ilmi. Burhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Ilmu yang ada di dalam hati Nabi Yusuf alaihi salam. Ilmu yang ada di dalam hati Nabi Yusuf alaihi salam. Wal iman, dan keyakinan, keimanan yang ada di dalam Nabi Yusuf alaihi salam. Al mujib, yang mewajibkan litarki kulli ma harramahullah, yang mewajibkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Inilah burhan. Dulu ana senang ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Enggak tahu apakah bapak-bapak itu punya pikiran yang sama dengan saya. Saya berpikir dahulu ketika saya baca ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam ini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu diajak, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tanda bukti sehingga Nabi Yusuf itu enggak jadi apa? Enggak jadi berbuat zina. Itu pikiran saya dahulu. Tapi ketika sering membaca, ternyata apa? Yang dimaksud dengan burhan itu bukan bukti nyata Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika itu, bukan. Tetapi apa? Ilmu dan keimanan dan keyakinan yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bukti yang nyata sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ketika dihadapkan dengan kemaksiatan, iman, keyakinan, ilmu yang ada di dalam hati Nabi Yusuf betul-betul jadi tanda-tanda, bukti-bukti nyata sehingga apa? Sehingga berhasil untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus sampai derajat itu. Harus sampai derajat sana. Makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ana sampaikan kemarin di minggu yang lalu ketika pelajaran maghrib. Ana sampaikan apa? Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pengenalan teori, tapi apa? Pengenalan yang betul-betul sampai ke dalam hati seseorang. Betul-betul pengenalan kita kepada Allah di minggu lalu apa? Nama apa, Pak? Waduh, wis lali. Al-Alim. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, bahwasanya Allah yang Maha mengetahui itu bukan hanya sekedar oh ya Allah Maha mengetahui. Tapi apa? Betul-betul tertancap di dalam hati kita bahwasanya Allah betul-betul mengetahui. Sehingga apa? Ketika kita dihadapkan di hadapan maksiat, maka apa? Bukti nyata ilmu yang kita punya itu betul-betul bisa menghalangi seseorang itu dari yang namanya maksiat. Berat atau enggak, Pak? Berat. Tapi apa? Ini yang harus kita terus usahakan. Ilmu kita itu bukan hanya sekedar di kepala kita, tapi betul-betul harus masuk ke dalam hati kita seperti apa yang terjadi di dalam surat Yusuf ini. Nabi Yusuf alaihi salam, ilmunya, keimanannya, keyakinannya yang setiap harinya ditimpa dengan ilmu. Karena Nabi Yusuf alaihi salam itu jadi orang berilmu bukan sekaligus jeder langsung jadi orang berilmu, enggak. Tapi apa? Melihat setiap harinya mengenal Allah, setiap harinya lebih mengenal akhirat, setiap harinya terus diajari oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan ayat syar'iyyah maupun ayat kauniyah, sehingga kekuatan hatinya melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu begitu kuat. Akhirnya apa? Mewajibkan seseorang itu untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tahu kok Allah Subhanahu wa taala itu Maha Alim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Kita tahu enggak, Pak? Tahu, kalau secara teori kita tahu. Tapi ketika ada maksiat di hadapan kita, bukan justru malah kita menjauh dari yang namanya maksiat tersebut. Justru malah apa? Hilang ilmunya itu. Ya kan? Ada perempuan lewat, subhanallah, enggak dilihat sayang, dilihat dosa, lirik Siti gitu kan. Bahkan sebagian yang lain, Ustaz, kan pandangan pertama boleh Ustaz, enggak usah kedip Ustaz. Gitu kan? Enggak usah apa? Enggak usah kedip. Ini subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Lemahnya seseorang itu di dalam
keimanannya, keilmuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan ma aujaba lahul ba'du wal inkifaf, yang ilmu tersebut mewajibkan atau mengharuskan untuk menjauh dan berhenti dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ilmu nafi'. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa mendekatkan kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bisa apa? Menghalangi kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, orang yang dia berbuat maksiat, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda buka mushaf bentar. Lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahi 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan meskipun dia punya ilmu, meskipun dia punya ilmu, maka ketika dia berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Dia dalam keadaan bodoh. Ilmunya lagi enggak bermanfaat. Ilmunya lagi enggak ada pada diri orang tersebut. Karena kalau dia berilmu, ketika dia mau berbuat maksiat, pasti dia ingat dengan Allah. Bahwasanya Allah Maha melihat, bahwasanya Allah Maha mendengar. Makanya kalau mungkin ada seseorang dia berbuat ghibah, lagi ngomongin orang lain, lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dia nyaman dengan maksiat tersebut? Meskipun apa? Meskipun yang ghibah mungkin lulusan luar negeri semua, lagi kumpul gibahin orang gitu kan. Ketahuilah bahwasanya apa? Bahwasanya lagi dalam keadaan bodoh semua. Meskipun apa? Dalilnya banyak di sini. Sehingga apa? Dalil yang banyak ketika tidak bisa menjadikan seseorang itu berbuat ketaatan kepada Allah atau meninggalkan maksiat, sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat yang harus betul-betul kita cari, ilmu yang bisa menjadikan hati kita takut kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah. Ini yang harus betul-betul kita cari, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ma'adallah, dan Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan ma'adallah, Allah Subhanahu wa taala tempat untuk berlindung. Ai a'udzubillah an af'ala hadzal fi'la al-qabih. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan yang jelek ini. Li'annahu mimma yuskhitullah. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perkara yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka wa yub'idu minhu, dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu khiyanah fi haqqi sayyidi alladhi akrama mathwai. Begitu pula kalau saya menzinahi istri tuan saya, ini adalah merupakan perbuatan khianah, di mana saya berkhianat kepada tuan yang sudah berbuat baik kepada saya. Ini luar biasa akilnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam akil, cerdas. Dan Nabi Yusuf alaihi salam diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini pertama adalah perbuatan khianat. Perbuatan ini adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga tidak mengedepankan hawa nafsunya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau nafsu sudah berjalan, akal tertutup atau enggak? Tertutup, Pak. Nafsu kalau sudah nafsu,
akal seseorang itu cara mikirnya sudah nggak ketahuan kemana. Tapi orang yang punya ilmu, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ilmu yang bermanfaat, nafsunya bisa ditutup oleh ilmunya. Yang harusnya kalau sudah nafsu itu akalnya ketutup, mikirnya nggak jauh. Yang penting apa? Yang penting saya selesaikan nafsu saya. Tapi kalau seseorang itu punya ilmu, enggak. Dia akan berpikir begitu jauh bahwasanya ini adalah merupakan kemaksiatan kepada Allah. Ini justru malah khianat. Ini yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Fala yaliqu bi an uqabilahu fi ahlihi bi aqbahi muqabalatin, yang dimana nggak mungkin saya membalas kebaikan tuan saya dengan apa? Dengan balasan yang begitu bi aqbahi muqabalatin, dengan balasan yang begitu jelek. Dia sudah baik sama saya, kok justru malah apa? Justru malah saya berkhianat kepada tuan saya. Wa hadza min a'dhami dzulm, dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Wa dzalim la yuflih, dan orang zalim itu tidak akan pernah apa? Beruntung. Wal hasilu annahu ja'ala al mawani' lahu min hadzal fi'l taqwallah. Dan hasil dari semua itu yang membuat sebab-sebab begitu banyak untuk jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah. Tapi ada satu mawani', ada satu penghalang supaya Nabi Yusuf alaihissalam terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Apa penghalang ini? Taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam enggak terjatuh ke dalam yang namanya maksiat, takwa. Makanya takwa itu bukan kalimat yang sering diucapkan oleh khatib, usikum wa nafsi bi taqwallah, kemudian begitu mudahnya seseorang untuk bertakwa. Enggak, takwa itu berat. Takwa itu yaitu berat. Makanya disebutkan oleh Talq bin Habib, takwa itu yaitu apa? Fi'lu ma amarallah ala nurin minallah, berbuat ketaatan kepada Allah yaitu dengan apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan ala nurin minallah, di atas ilmu. Takwa itu harus dibangun di atas ilmu. Tarku ma'asillah ala nurin minallah, meninggalkan maksiat juga harus di atas ilmu. Makanya takwa ini adalah sesuatu yang sangat berat, bukan hanya wasiat yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut, enggak. Tapi takwa ini apa? Harus betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Nah, kalau jarang menuntut ilmu, gimana mau dapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa mura'atu haqqi sayyidihi alladhi akramahu wa siyanatu nafsihi anidzulmi alladzi la yuflihu man ta'atahu. Begitu pula termasuk di antara mawani, dan ini termasuk di antara ketakwaan, yaitu apa? Yaitu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memperhatikan hak tuannya supaya tidak berkhianat, yang sudah memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam, dan penjagaan Nabi Yusuf alaihissalam supaya tidak terjatuh terhadap yang namanya kezaliman. Karena sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihudz zalimun. Sudah suruh Pak? Sudah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan masalah mukhlisin dan mukhlasin. Ternyata ini juga luar biasa pengaruhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam bisa terlepas dari maksiat. Itu juga salah satu kuncinya, mukhlasin wa mukhlisin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.